Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya dimulai pertanggal 7, tanggal 8 sampai batas waktu tanggal 9. Artinya dimulai hari Selasa, hari Rabu, dan sampai batas waktu hari Kamis. Kira-kira seperti itu sobat ya. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema ya. Keberuntungan apakah yang akan menaungi zodiak kalian di 3 hari ke depan? Sekali lagi, keberuntungan apakah yang akan menaungi zodiak kalian di 3 hari ke depan? Semoga keberuntungan itu akan bisa positif, akan bisa baik. Tentunya saya berharap seperti itu ya. Ketika kita nantinya mendapat istilahnya itu belum beruntung, dalam arti mungkin ada suatu pembacaan yang kurang baik ya, ya jangan ditakuti ya, tetap jadikan sebagai waspada saja, kan seperti itu. Jikapun itu baik ya, seperti yang saya katakan tadi, keberuntungan yang akan menaungi ya tetap kita alhamdulillah ya, kita syukuri, kita aminkan karena ucapan adalah doa. Intinya di situ sobat ya. Tetap ya saya selalu mengatakan apapun readingan ataupun uploadan terbaru saya tetap bersifat prediksi, bersifat terawang dan lebih maksudnya itu lebih jelasnya juga bersifat general reading ya, dalam arti tarikan energinya itu luas dan mengacak, nanti nggak tahu yang ketarik energinya siapa. Semoga keberuntungan yang baik-baik tetap tetap mengena sama kalian yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Itu tentunya harapan saya seperti itu ya. Ketika jawabannya itu tidak tepat, tidak resonate ya jangan kecewa ya, harap dimaklumi karena saya selalu mengatakan tarikan energi itu bisa dikatakan meluas sobatnya, jadi mengacak ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu ketepatan ya silakan konsul secara pribadi karena saya akan bisa mengetahui nama kalian, zodiak dan lain-lain sehingga saya bisa menembak dengan tepat sasaran dan kalian juga akan bisa mendapatkan suatu jawaban dalam kepastian. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, saya tidak berlama-lama lagi. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Virgo ya, saya akan tarik energinya dulu. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Gemini, sobat ya. Artinya Gemini akan kita tarik energinya, kita bacakan. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Sekarang kita lihat dulu untuk asmara Gemini. Ini asmara Gemini ya, ini kartu pertama kalian muncul Pack of Pentacles. Seseorang sedang memegang koin sama melihat koin ya. Pack of Pentacles, terus dikonfirmasi sama kartu 9 cup ya. Itu ada orang yang duduk, terus belakangnya ada 9 cup yang sedang terjajar rapi. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini untuk asmara, kartu pertama muncul Pack of Pentacles, artinya zodiak Gemini menginginkan adanya suatu perkembangan, menginginkan adanya suatu pertumbuhan. Di mana kalau saya menangkap di sini Gemini itu sedang berpikir ya,
bagaimana cara untuk bisa mengkondisikan asmaranya agar lebih baik lagi, bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan masalah, ketika ada suatu problem ataupun konflik yang kalian hadapi. Nah, di sini Gemini berangan-angan seperti itu ya. Jadi Gemini di sini kelihatannya tidak mau diam, selalu berpikir, selalu memutar otak untuk bisa bagaimana menyetabilkan masalah asmara agar mungkin lebih bahagia lagi, agar mungkin bisa, apa ya, yang diinginkan itu bisa tercapai, asmara yang bagus, yang harmonis, yang sejalan, itu yang diharapkan Gemini. Jadi jelas ya, Gemini di sini adanya suatu, keinginan kuat untuk bisa adanya suatu perkembangan, di dalam hubungan asmara, intinya di situ. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 cup yang sudah tersusun. Ini kelihatannya selamat ya untuk Gemini, kelihatannya Gemini di sini akan memperoleh suatu ketenangan ya, ketenangan, tentunya lebih tepatnya di sini ketenangan batin ataupun ketenangan hati ya. Mungkin yang selama ini kalian harapkan ya, adanya suatu ketenangan, adanya suatu tidak ada konflik, tidak ada problem. Di sini kelihatannya akan terrealisasi ya, ataupun akan istilahnya itu akan hadir ya, akan mengena sama kalian biarpun di 3 hari ke depan kelihatannya suasana hati ataupun suasana batin kalian di sini ada rasa tenang, ada rasa, gembira, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada konflik ini kalau saya tangkap ya. Jadi, kedua kartu ini mendukung, bahwa asmara kalian itu nantinya akan berjalan lancar ya, bisa dikatakan berjalan mulus tanpa adanya suatu hambatan, tanpa adanya suatu konflik. Ketika mungkin itu adanya konflik, ya mungkin apa ya, mungkin kecil lah dan itu akan bisa kalian selesaikan. Jadi tidak terlalu berat ini kalau saya tangkap ya, ketika ada masalah pun tidak terlalu berat ya. Jadi jangan risau ataupun jangan khawatir ya. Yang jelas tertangkap energinya itu bagus di 3 hari ke depan, Gemini ya. Terus kita lihat untuk masalah pekerjaan, di sini ada Knight of Pentacles, seorang prajurit naik kuda sedang memegang koin. Dikonfirmasi sama kartu The Magician ya. Seorang memegang tongkat, itu mejanya banyak bermacam benda, ada tongkat, ada cup, ada koin ya, ada tongkat juga. Ini kalau saya tangkap untuk Gemini ya, masalah pekerjaan di sini ada Knight of Pentacles, kartu pertama kalian, yang dimana di sini Gemini jelas adanya suatu angan-angan, adanya suatu cita-cita kalau saya tangkap di sini ya. Mungkin gini ya, mungkin selama ini pekerjaan yang kalian jalani ataupun karir kalian yang sedang kalian jalani selama ini kelihatannya itu apa ya, akan prospek gitu loh ya. Mungkin kalian mempunyai perasaan ataupun mempunyai feeling akan bisa maju, akan bisa sukses, akan bisa berhasil, akan bisa berkembang. Itu yang saya tangkap di sini. Karena di sini melambangkan menggenggam suatu koin, artinya ya mungkin itu tadi, ketika kalian menjalankan pekerjaan ataupun karir selama ini, ya mungkin itu yang kalian rasakan bahwa pekerjaan selama inilah yang bisa istilahnya yang bisa membantu untuk istilahnya memberi penghidupan ataupun memberi kehidupan, sehari-hari di dalam kehidupan kalian. Di sini jelas ya adanya suatu, respect yang kuat ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalian merasakan, oh bahwa saya itu kerja seperti ini tuh cocok. Nah itu yang saya maksud. Jadi di sini harapan harapan kalian istilahnya tuh lebih ingin mengembangkan, lebih ingin adanya suatu kesuksesan, itu yang saya tangkap ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Magician. Ini tetap ya saya selalu mengatakan The Magician ini adanya suatu dua energi ataupun residual energi. Bisa dikatakan makna pertama itu energi bagus, energi positif yang bisa saja mendatangi kalian ya. Dari mana datangnya energi itu, kita harus tetap berpikir positif thinking, datangnya dari Sang Maha Kuasa. Ini kelihatannya akan ada suatu energi yang luar biasa yang bisa saja membantu dalam hal pekerjaan kalian akan lebih berkembang ya, akan lebih sukses lagi tanpa kalian sangka, terus tiba-tiba adanya suatu kemajuan yang seperti kalian harapkan. Itu yang saya tangkap ya. Tapi yang makna kedua di sini kelihatannya Gemini justru akan mengalami kesulitan seperti yang saya katakan tadi. Ketika kalian meyakini ataupun merasakan bahwa pekerjaan ataupun karir selama ini yang kalian hadapi itu bisa respect ke depannya, bisa prospek ke depannya, jangka panjangnya. Di sini kelihatannya akan sedikit sendatan ya. Bukan berarti tidak berhasil, tapi mungkin akan adanya suatu, sendatan ya, ataupun adanya suatu problem di mana kedua. Karena adanya orang-orang toksik yang berusaha untuk bisa mungkin membuat apa ya, membuat hati kalian sakit ataupun, membuat agar apa, pekerjaan kalian itu tidak bisa berkembang, tidak bisa maju ya. Nah di sini batu sandungan yang apa, di sini batu sandungan yang kuat di makna kedua, kalian harap berhati-hati karena adanya suatu energi negatif ya, yang itu akan, terkirimkan ya dan mengena sama kalian sehingga ya itu tadi, kalian mendapatkan suatu hambatan, kesulitan juga banyak sendatan, itu di makna kedua. Kira-kira seperti itu karena The Magician di sini menggambarkan dua makna ya. Ya semoga saja, makna yang pertama itu mengena sama kalian. Yang jelas nanti akan saya deteksi ya. Oke kita lihat untuk masalah, keuangan, di sini ada 10 cup ya. Itu seseorang satu keluarga terus atasnya ada
10 cup seperti pelangi itu ya. Dikonfirmasi sama kartu 9 Pentacles, ada wanita dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangan sepertinya. Ini kalau saya tangkap energi Gemini ini bagus ya seputar keuangan. Ini, Gemini sedang berharap ataupun sedang mungkin berangan-angan ataupun bercita-cita agar adanya suatu pemasukan ya, baik tak terduga maupun yang terduga, juga berharap ataupun juga sedang istilahnya itu, berpikir akan adanya suatu cadangan keuangan. Karena ketika adanya suatu cadangan keuangan ataupun keuangan stabil di sini, Gemini akan bisa membantulah ya, mungkin membantu keluarganya, mungkin membantu orang-orang terdekat dia, kira-kira seperti itu. Jadi harapan Gemini ini, bagus sekali ya ketika memang stabil, terus adanya suatu pencapaian keuangan yang mungkin ya bisa dikatakan besarlah ataupun minim adanya suatu pundi-pundi tabungan. Nah, di sini kalian ingin membantu gitu loh. Jadi kelihatannya kalian itu tidak mau dimakan sendiri uangnya. Di sini akan terlihat bagus ya gitu loh. Adanya suatu harapan yang tinggi. Dan kelihatannya itu akan tercapai ya untuk sobat Gemini ya. Selamat ya, di sini ada 9 Pentacles ya. Kelihatannya juga akan adanya suatu keberuntungan besar ya yang meliputi kalian ya dalam hal keuangan. Mungkin yang selama ini sedang kalian tanam, ibaratnya yang sedang kalian tanam itu kalian akan merasakan buahnya. Mungkin kemarin-kemarin hasil kerja keras kalian ataupun apapun itu ya, ketika kemarin maaf, ketika dulu ataupun sampai kemarin belum menghasilkan suatu kerezekian ataupun belum menghasilkan suatu keuangan, di sini kelihatannya akan berbuah manis ya. Ini sudah saatnya kelihatannya kalian akan memanen, dalam arti ya bisa saja nanti adanya suatu kerezekian, bisa, tak terduga maupun bisa terduga. Nah, ini tetap masuk sama Gemini, ini selamat ya. Jadi di sini menandakan kalau masalah keuangan ya Gemini masih cukup aman, masih cukup bersahabat dan masih cukup stabil ya. Jadi kelihatannya ketika kalian menginginkan suatu pembelian kelihatannya di sini masih bisa kok, itu yang saya rasakan ya. Ya sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya sobat ya. Iya, ini kalau saya tangkap ya keberuntungan yang meliputi kalian ini bagus ya. Jelas di faktor asmara itu akan, meliputi ataupun akan hadir ya di dalam kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Jadi bagus keberuntungan itu akan mengena sama kalian. Untuk di faktor pekerjaan kelihatannya masih 50-50 ya. Ini jelas energi Gemini, saya tadi menangkap satu petunjuk ini adanya suatu 50%, 50%. Bisa dikatakan mungkin yang 50% kalian akan ada suatu keberhasilan ataupun pencapaian-pencapaian target dan kalian senang. Yang 50% lagi kelihatannya masih kurang bisa mencapai target ya, gitu loh. Masih banyak halangan dan bahkan di sini adanya suatu kesedihan nantinya gitu loh. Ya semoga saja yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Itu harapan besar saya ya. Jadi istilahnya keberuntungan kalian di faktor pekerjaan terdeteksi 50-50 ya, Fik ya. Kalau di, masalah keuangan saya tadi menangkap kelihatannya semua Gemini akan bagus ya. Kalian yang mempunyai, zodiak Gemini rezeki kalian akan bernaung ataupun akan hadir di dalam zodiak kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Tinggal istilahnya tuh siapa yang ketarik energinya. Ya semoga harapan besar seperti tema tadi kalian semua yang mengena ya, gitu loh ya. Jadi Fik ya untuk masalah pekerjaan untuk masalah keuangan kelihatannya akan bagus, gitu loh. Jadi bisa dikatakan akan bisa mengena sama kalian. Tidak ada hambatan sih, cuman tetap saja harus kalian kontrol ya. Fik ya, keberuntungan kalian di keuangan cukup oke. Oke sobat ya, mungkin itu dulu perlu saya tambahi ya di sini pekerjaan kelihatannya Gemini harus adanya suatu apa ya, dikuatkan secara doa lah, juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya. Ketika kalian mungkin merasakan ketarik energinya di makna kedua, yang seperti saya katakan tadi banyak hambatan, banyak, sendatannya, banyak problem. Nah itu kalian harus warning, harus waspada ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat ya. Apapun itu, yang jelas ketika itu baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa, yang kurang baik ya jangan ditakuti hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar kita bisa lebih waspada lagi, lebih sukses, lebih berhasil, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun berita ataupun informasi dari saya tetap intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang, menyikapi, yang menilai juga merasakan. Saya selalu berpesan ketika kalian adanya suatu keganjilan, adanya suatu minus ya, apalagi kalian merasakan dan mengetahui itu jangan dibiarkan agar tidak semakin mengakar kuat sobat. Karena sudah banyak yang konsultasi itu mengakar akhirnya apa, ya apa istilahnya itu membukanya itu juga lama. Tapi ya syukur, yang jelas tetap adanya doa
dan juga adanya ikhtiar. Daripada tidak sama sekali, itu akan mengakar dan akan sulit sekali gitu loh. Semakin hari semakin, semakin anjlok kita ya. Ketika kita tidak mau berdoa, apalagi ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya. Karena jelas kan nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah, sobat. Ketika orang itu merasakan, mengetahui tapi diabaikan, tidak akan bisa berubah selamanya seperti itu ya. Tergantung bagaimanalah nanti kalian yang merasakan sendiri gitu loh. Karena sudah banyak yang konsultasi sama saya dan kenyataannya memang seperti itu, sobat. Oke, sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, jelas jangan dilupakan masalah pendekatan secara doa dan ikhtiar untuk yang terdeteksi yang kurang bagus. Itu sih pesan saya. Oke, mungkin itu dulu. Sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.